menurut Bapak, apa solusi yang tepat untuk penegakan hukum terhadap koruptor? Oke, Ya, masalah koruptor ya, korupsi. Oke, jadi bicara masalah korupsi ini sebetulnya isu lama, tapi selalu menarik untuk dikaji. iya benar sekali Pak. Karena tindak pidana korupsi di Indonesia ini termasuk tindak pidana yang belum bisa diselesaikan. Jadi di Indonesia ini kita punya ada tiga yang namanya extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Apa itu? Pertama korupsi, Iya benar. kedua narkotika, ketiga terorisme. Ini adalah tindak pidana luar biasa. Artinya kalau ada tindak pidana luar biasa yang biasa, nah tiga ini masuk luar biasa. Kenapa dia masuk luar biasa? Karena memang kejahatan itu sangat berdampak masif, dampaknya sangat buruk. Jadi korupsi itu sangat merusak dampaknya, merusak tatanan pemerintahan, tatanan masyarakat. Dari segi namanya korupsi, dari kata koruptornya rusak. Iya benar Pak. Nah, bagaimana solusi masalah korupsi? Iya benar. Menurut saya pertama, menurut saya pemerintah harus merevisi undang-undang tipikor, Iya. tindak pidana korupsi. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas. Pertama dengan memasukkan ketentuan tentang perampasan aset, dan yang ketiga, yang kedua adalah pemiskinan terhadap koruptor ini. Karena gini, orang korupsi kan orang yang tamak, orang yang rakus, makanya korupsi. Orang yang tamak dan rakus paling takut apa? Takut miskin. Iya benar Pak. Nah, maka pemerintah membuat regulasi di Undang-Undang Tipikor terbaru itu bagaimana ketentuan untuk perampasan aset dan pemiskinan terhadap koruptor itu. Asetnya disita semua, sehingga miskin kan jadinya. Iya Pak. Nah, dengan miskin itu dia akan jerah itu. Iya benar. Kan jerah itu. Nah, kalau sekarang kan masih belum seperti itu, masih agak lemah. Belum ada kesadaran. Iya, sehingga efek jerahnya pun kurang. Benar. Makanya harus mau berperan DPR dan pemerintah membuat undang-undang atau merevisi undang-undang anti korupsi itu dengan merevisi ketentuan atau menambah ketentuan perampasan aset dan pemiskinan terhadap koruptor. Dia dirampas semua hartanya. Supaya dia miskin, dan dia akan takut miskin itu, karena orang tamak akan takut miskin. Iya benar Pak. Nah, itu kalau itu dilakukan, itu kayak represif ya. Kalau itu dilakukan itu akan minimal mengurangi lah ya, orang akan berpikir 2-3 kali untuk korupsi karena hukumannya sangat berat gitu kan. Itu untuk represifnya. Untuk preventifnya, untuk pencegahannya ya tentu pemerintah memikirkan solusi jangka panjang gitu kan. Kalau tadi kan jangka pendek tuh, iya benar. kas saja tadi kan. Nah, untuk preventif atau pencegahannya, pemerintah memikirkan solusi jangka panjang kepada siapa? Kepada generasi muda. Jadi karena gini, generasi kan akan berganti. Iya, Orang-orang yang duduk di pemerintahan hari ini itu kan akan berganti dengan orang-orang baru. Saya mau mengganti, ya kita anda ini sebagai generasi muda, generasi penerus kan, yang akan menjalankan negara ini, menggantikan generasi yang sebelumnya. Nah, maksudnya generasi ini harus betul-betul diberikan ya semacam pendidikan, pemahaman anti korupsi yang betul-betul baik gitu. Apakah upaya itu tidak ada? Iya benar. Pendidikan anti korupsi itu ada, kan kita aja di kampusnya ada juga kan. Saya disuruh bilang ajar itu juga kan. Iya benar. Di sekolah pun ada juga. Kan? Bahkan hari ini pendidikan anti korupsi itu bisa disisipkan ke mata kuliah lain bahkan. Nah, jadi supaya itu juga disinggung gitu kan, masalah bagaimana memberikan pemahaman bahwa korupsi itu salah, buruk dan sebagainya. Gitu. Pendidikan moral, maka pendidikan Pancasila itu sebenarnya bagus, konsepnya bagus gitu, supaya menunjukkan ini rasa nasionalisme bagi diri generasi muda itu. Nasionalisme itu kan rasa cinta tanah air. Iya benar. Supaya kalau dia sudah punya rasa cinta tanah air, ya dia akan menjaga negara ini. Kan logika kan gitu, kalau kita mencintai seseorang kita akan menjaga. Gitu, iya kan? benar. Nah kalau generasi muda mencintai negaranya, dia akan menjaga negara tidak merusak dengan korupsi. Iya benar. Kan gitu. Nah ini juga perlu pendidikan agama, kan? Karena salah satu penyebab orang korupsi juga keimanannya yang lemah, gitu kan? Dia melihat ada peluang korupsi, ya sikat aja karena merasa gak ada yang tahu gitu kan.
Padahal kalau di agamanya bagus kan dia akan berpikir kan Tuhan melihat gitu kan. Iya benar. Nah, kan gitu. Nah, jadi artinya untuk menyelesaikan itu ya tidak cukup dengan satu cara gitu kan ya. Supaya sifatnya represif tadi dengan terkait undang-undang, preventifnya dengan ini pendidikan karakter dan plus juga perbaikan terhadap aparat penegak hukumnya. Karena gini, aturan itu tidak akan berjalan kalau tidak dijalankan. Iya, siapa yang menjalankan? Aparat. Gitu. Nah, kalau aparatnya bagus, moralnya bagus, kemampuannya bagus, kan aturannya akan dijalankan dengan baik. Tapi kalau tidak, itu tadi yang contoh jadi penyimpangan tadi kan. Nah, maka pemerintah juga harus memikirkan bagaimana rekrutmen aparat penegak hukumnya juga harus baik, kepolisian rekrutmennya harus benar, termasuk yang lainnya juga, supaya memutus mata rantai korupsi itu. Ini maksud jaga korupsi, nah gimana ada nggak jadi korupsi lagi nanti kan untuk kembalikan uang tadi kan. Iya benar. Jadi itu perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana memutus mata rantai korupsi itu. Jadi dengan demikian perlahan-lahan ya mudah-mudahan ada progres dan perbaikan itu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.